Bapak Ibu sekalian, boleh itu malam ya sekarang, apa masih sore ya? Udah malam boleh ya. Selamat Natal, Natal yang hari terakhir ya. Tapi ada orang merayakan Natal sampai 2018, bulan Januari juga masih merayakan Natal ya. Saya lihat ada jadwal Natal tanggal 7 masih ada juga tanggal. Jadi nggak penting, pokoknya kita masih merayakan sukacita. Amin. Nah, pada hari terakhir daripada satu tahun, daripada 2017 ini, kira-kira mau bawa firman Tuhan apa? Bapak Andreas bilang terserah ibu, kalau saya nggak salah ingat ya. Saya sudah siapkan tema tentang figur Bapak zaman now. Karena kitab terakhir Maleakhi itu berbicara sebelum Maleakhi itu nabi terakhir perjanjian lama itu ditutup, firman Allah kepada bangsa Israel ya melalui nabi Maleakhi itu berbicara tentang keluarga, sehingga kita lihat bahwa keluarga itu penting di mata Tuhan ya. 400 tahun Tuhan tidak berfirman, tidak menyatakan diri kepada bangsa Israel sampai dia menggenapi janjinya Tuhan Yesus datang ke bumi. Jadi pasti penting ya. Nah, untuk Pak Andreas ingetin saya, tadinya udah siapin naskah ini sudah lama. Terus ini kok tanggal 31 kok nggak ada acara ya? Udah saya hapus loh. Pak Andreas kemarin kasih ingat, ibu jangan lupa bos. Saya lihat, naskahnya jangan hilang. Kalau nggak saya mesti bikin baru lagi. Puji Tuhan masih ada naskahnya. Jadi memang ini firman untuk kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Nah, saudara sekalian, kita sama-sama buka bagian firman Tuhan. Ini semoga jalan ya. Figur Bapa di dalam zaman now. Kenapa saya terbeban untuk membawakan tema ini? Karena gambaran tentang seorang Bapak, peranan Bapak dan kisah Natal itu memilih bagaimana Tuhan memilih ya seorang figur Yusuf untuk menjadi Bapak dari Tuhan Yesus. Pada waktu saya merenungkan tema ini tahun ini, saya mendapatkan kesan yang luar biasa ya. Dan saya ingin bagikan, kenapa? Karena zaman now ini kita tahu mempunyai satu pergumulan, ini maju pemundur yang mana nih saya nggak tahu. Jalan dulu. Oh, ke sana. Dan punya sendiri. Kalau nggak pelayan. Hah? Kelayak, nggak mungkin kelayak, ke sini mesinnya. Ke sana mesinnya. Tolong diklik aja kalau nggak bisa ya. Ininya nggak jalan. Ya. Oke, jalan ya. Jadi kenapa saya merasa terbeban untuk membawakan tema tentang ayah, padahal kita bukan hari ayah. Saya merasa tidak soal hari ayah kita bawakan tema Bapak, tetapi ini momen yang tepat. Kenapa? Karena ada satu survei menunjukkan konsekuensi satu zaman ya, konsekuensi satu kehidupan masyarakat dan masa depan kalau nggak ada figur ayah itu sangat buruk sekali. Di sini survei ini menunjukkan 63% terjadi ya suicide, jadi bunuh diri anak muda adalah berasal dari keluarga yang tidak punya bapak atau bapak yang tidak berperan di dalam keluarganya ya. 90% daripada anak-anak yang lari dari rumah itu karena di rumahnya ada bapak, bapaknya nggak berperan, atau di rumah itu nggak ada bapak gitu kan, bapaknya nggak tahu kemana, apa mati, apa nyeleweng, apa kabur, apa yang nggak tanggung jawab. 85% dari anak-anak yang memiliki perilaku yang tidak, jadi disorder behavior, jadi perilaku yang tidak benar gitu ya, tidak normal, aneh-aneh begitu kan, dari keluarga yang juga tidak punya ayah. 80% daripada perkosaan yang terjadi biasanya dimotivasi karena di rumah itu figur ayah nggak ada. 71% anak-anak sekolah SMA drop out juga karena biasanya peranan ayahnya tidak baik. Saya kebetulan sedang membantu satu keluarga ya, anaknya tuh cakep loh ya, terus belakangan pelajarannya merosot lalu sekarang depresi, punya tanya beneran karena papanya sakit sudah lama, nggak berperan, dia nggak kerja, nggak ada penghasilan, mamanya kerja kesana kesini susah, nggak dapat duit. Saya tanya ke sekolah, utangnya sampai belasan juta, nggak bisa bayar angsuran uang sekolah. Udah sampai dari SMP, SMA sampai sekarang anak cakep gitu ya, kelihatannya juga nggak bodoh gitu kan, depresi sebenarnya karena figur ayah yang tidak berfungsi dan tidak bisa bekerja. 75% dari semua anak-anak yang dirawat di rumah sakit rehabilitasi karena penggunaan narkoba juga dari keluarga yang ayahnya bermasalah. 70% daripada anak-anak yang harus tinggal di penjara juga dari kasus yang sama. 85%
konten daripada anak muda yang di penjara juga sama ya. Jadi kalau ini yang menerima tunjangan dari pemerintah. Anak-anak perempuan, even suffer more than boys. Anak perempuan menderita lebih daripada anak laki karena tidak ada figur ayah yang menjadi contoh, role model dan yang melindungi mereka. Sehingga di dalam pergaulan, di dalam kehidupan nggak ada model dan nggak ada protektor, itu menjadi korban. Aduh, saya baca begini tuh serem banget ya. Jadi ternyata peranan ayah itu sangat penting. Tolong diklik. Itu sebabnya pada waktu saya mempersiapkan berita Natal tahun ini, cukup banyak khotbah Natal saya tahun ini. Waktu saya persiapkan juga renungan harian di jemaat kami, dan renungan harian dibagikan kepada jemaat melalui elektronik ya. Saya pas buat yang bulan Desember juga peranan daripada Bapak Yusuf dan Maria. Waduh, saya diberkati luar biasa. Dan saya diingatkan waktu baca firman Tuhan, saya bilang dari kitab Maleakhi, kalau Bapak Ibu lihat Maleakhi pasal yang keempat ya, ayat yang terakhir, di situ firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka dia akan membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Aduh, Bapak Ibu, serius loh ya, serius loh. Menjelang akhir zaman gitu katakan ya, bahwa Allah itu bukan mengutus apa yang hebat dan dahsyat luar biasa mujizat, bukan, untuk mengalami segala perbaikan dan segala memberikan pengharapan di dalam hidup di bumi ini. Allah mengutus Roh Elia, yang apa tugasnya Roh Elia? Bukan bikin mujizat, bukan bikin orang sakit sembuh, bukan bikin misalnya orang susah menjadi kaya ya, orang bodoh menjadi pintar, tapi untuk mengembalikan hati Bapak kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya baru bisa kembali kepada bapaknya. Menarik nggak? Lucu ya, bahwa apa yang Allah utus untuk memperbaiki kehidupan tuh bukan mujizat, bukan dokter yang pintar, bukan ilmu pendidikan yang luar biasa ya, bukan ahli teknologi dan lain sebagainya, bukan, tetapi dipulihkannya hati seorang bapak kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada perannya, kepada tanggung jawabnya, kesanggupannya memerankan kembali gambaran sebagai anak Allah, ciptaan Allah yang semula Allah ciptakan maunya seperti apa gitu loh. Karena kalau itu tidak terjadi, Tuhan bilang pemusnahan akan terjadi. Dan ternyata benar ya, begitu seorang ayah gagal, dia kepala keluarga, dan istrinya tidak sanggup menolong dia untuk menjadi bapak, cilaka, benar-benar gak ada harapan untuk sebuah keluarga ya. Klik. Jadi saya merasa tertarik, dan waktu saya persiapkan klik cerita tentang Yusuf, Maria dan lain sebagainya, saya itu merasa sangat kagum karena begini, cerita Yusuf biasanya kita tuh begini ya, meninggikan, mengagungkan, menghargai peranan Maria, betul kan? Kenapa? Karena Maria ini seorang wanita yang ujuk-ujuk gitu kan, harus mengandung Tuhan Yesus gitu kan, sehingga dia tuh menjadi bahan gosip ya, dia harus dipermalukan begitu kan, dia terancam mau diceraikan suaminya dan lain sebagainya. Wah, kayaknya Maria berkorban banyak gitu kan. Maria hebat jadi ibu yang bisa melahirkan Tuhan Yesus. Maria hebat, dia mendampingi Yesus besar. Wah, Maria ditinggi-tinggikan, dibesar-besarkan ya, sampai terakhir menghembuskan nafas Tuhan Yesus. Maria yang ada di situ ya. Kalau kita lihat, wah, Maria sampai gereja mula-mula, Maria yang sediakan rumahnya untuk menjadi rumah doa. Dia nggak menonjolkan diri, Maria. Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah dan saya belajar tentang Yusuf, saya dibuat terkagum. Kalau Maria tidak punya Yusuf, Maria tidak akan sanggup bertahan. Betul Bapak betul? Itu Maria itu perempuan kampung gitu ya, anak muda dari desa gitu, sederhana sekali. Bagaimana dia bisa mengemban tugas yang besar? Yes, pada dirinya punya iman dan ketaatan. Tetapi jikalau Yusuf tidak disediakan Tuhan untuk mendampingi Maria, maka Maria tidak akan tahan. Dan rencana keselamatan Allah pun bisa digagalkan karena tidak adanya figur Bapa untuk mendampingi Maria melahirkan dan membesarkan Yesus. Saya punya keyakinan yang memerlukan satu pertaruhan pengertian teologi saya ya, tentang inkarnasi Yesus. Pada waktu Tuhan menjadi manusia, Yesus anak Allah, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, menjelma menjadi manusia. Yang saya percaya, yang saya yakini, dia mengosongkan dirinya di dalam Filipi pasal kedua ayat 5-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah, mempertahankan, tapi mengosongkan dirinya bagi saya,
supaya dia bisa jadi juru selamat manusia, menggantikan kita secara utuh dan sempurna. Dia harus jadi manusia yang 100% manusia. Jadi keilahiannya itu dikosongkan, bukan berarti jadi bukan Allah, tapi sama sekali kalau itu tuh apa, kalau voice itu diturunkan sampai 0 gitu loh. Bukan berarti tidak ada, tapi suaranya tidak berfungsikan. Jadi bayangkan, Allah menjadi manusia yang betul-betul sama seperti kita semua, tubuh besar di dalam rahim, amin, yang membutuhkan satu proses bertumbuh yang alamiah, yang pada waktu dilahirkan membutuhkan bantuan, yang pada waktu dibesarkan membutuhkan pengawal, penjagaan seorang ibu, seorang bapak. Jadi bayangkan, satu pribadi ilahi yang begitu besar, pencipta langit dan bumi, pada waktu lahir ke bumi harus memilih keluarga seperti apa. Coba saudara pikirkan, yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Amin. Semua manusia berdosa, yes. Semua manusia berdosa. Tetapi di antara semua manusia berdosa, saudara dan saya tahu ada orang-orang yang di dalam keberdosaannya, dengan segala anugerah Tuhan memilih untuk taat dan mengandalkan Allah dan bisa jadi orang baik. Agama apa aja ada. Benar apa benar? Ya kan? Betul nggak? Ada orang yang di dalam semua kebaikan anugerah Tuhan memilih untuk merusak semua anugerah Tuhan, sehingga meskipun dia bisa jadi orang baik, dia jadi orang jahat. Nangkap maksud saya? Nangkap ya? Kalau saudara perhatikan ya, jangan pindah dulu yang tadi dulu ya. Kalau saudara perhatikan Yusuf ya, bandingkan di antara semua tokoh Alkitab laki-laki di dalam kitab suci, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, khususnya Perjanjian Lama sampai Kisah Para Rasul lah ya, atau mungkin ya Kisah Gereja Pertama lah, nggak apa-apa lah ya. Saudara pernah ketemu nggak pria mana yang dikatakan jempolan, hampir tidak ada atau paling sedikit salahnya? Saya nggak bisa bilang yang nggak ada salahnya, semua manusia berdosa pasti ada salahnya. Saudara sebut semua tokoh Alkitab, siapa yang saudara kagumi? Ada salahnya nggak? Saya ketemu pokoknya selama saya baca Alkitab ada 2 orang. Oh tadi diingatkan lagi 3 orang lah. Enoch berjalan bersama dengan Allah sehingga dia diangkat oleh Allah. Betul? Terus siapa lagi? Di mata saya Daniel. Nggak ada catatan salah. Sampai 3 zaman dia menjadi penasehat kerajaan-kerajaan besar di bumi, 3 dinasti, dan menuliskan kitab Daniel berisi wahyu tentang akhir zaman. Satu lagi adalah Yusuf. Saudara sebut tokoh yang lain siapa? Yang hebat siapa? Ayo Pak Eko, siapa? Idolamu siapa tau? Hah? Siapa? Oh yang saya enggak, di luar itu siapa? Aku kan mau bilang bahwa teori penafsiranku itu bukan sembarangan, dalam arti siapa saja di dalam Alkitab yang Anda agungkan, tokoh laki-laki siapa? Pasti ada lemahnya. Ada Daud, jangan dikata lagi. Abraham pun ada lemahnya toh. Ada lemahnya, dinasihatin istri Sarah sampai dia ambil Hagar, jadi bermasalah sampai sekarang. Siapa coba? Hah? Nuh, dipilih Allah tetap dia mabuk. Betul apa betul? Iya. Jadi saya pikir, waduh luar biasa sekali. Nah kita mau lihat tokoh seperti apa. Kenapa untuk bahwa waktu bicara soal figur bapak zaman now yang dibutuhkan harus kita doakan. Ini semua para bapak di sini nih ya, yang sudah menikah mikir mesti ini targetnya jadi kayak begitu gitu loh. Ya ibu-ibu mesti berdoa, bukan menuntut loh ya, berdoa menolong para pria dalam hidup rumah tangga kita ya, saya juga ibu-ibu, untuk jadi seperti Yusuf. Yang belum menikah, ingat Anda itu perlu menjadi seorang pria seperti Yusuf. Amin. Kalau punya anak laki-laki, doakan dia supaya jadi seperti Yusuf yang di sini, bukan Yusuf yang di zaman Aman ya. Itu Yusuf itu pun juga lumayan lah ya. Hampir, tapi pernah dicoba untuk balas dendamnya, ada tuh ngerjain dia punya koko ya. Ada juga kan waktu itu ya, ada sombong-sombongnya dikit, makanya kokonya marah, dia dijual ke Mesir tuh karena dia lagi remajanya ada sedikit sombong lah. Ya ada sedikit-sedikit, tapi Yusuf hampir tidak ada. Coba saudara perhatikan catatan di dalam Matius pasal 1 ya. Ayat 18, saudara nggak usah saya bacakan banyak-banyak karena saudara sudah dengar khotbah tentang Natal ya. Di situ bercerita pada bagian bahwa ketika Maria itu sudah mengandung ya oleh Roh Kudus, kan Maria nggak cerita-cerita dong, nggak keluar-keluar. Mana ada perempuan tiba-tiba mengandung cerita sama orang, waduh dilempar batu sebelum dia sempat bersembunyi begitu kan? Dia menyembunyikan diri malah ke rumah sahabat sepupunya ibu Elizabeth, bukan? Begitu datang kan orang ngandung 3 bulan ya pasti berbeda lah, tambah gemuk lah, apalah, dia cerita sama Yusuf lah.
Yusuf kaget. Nah, perhatikan di dalam firman Tuhan mengatakan ketika Yusuf suaminya itu mendengar bahwa ternyata Maria mengandung, ya, dia nggak tahu bahwa itu mengandung oleh Roh Kudus sebelumnya, ya. Dibilangin pun dia, mana ada, ini nggak ada kejadian kayak begini. Antara percaya Maria ngomong kebenaran atau berdusta, ya. Tetapi karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, kata firman Tuhan, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tapi waktu dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankannya oleh Tuhan melalui para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menyebut dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali. Apa menarik? Kita melihat di dalam cerita ini berkali-kali sifat daripada Yusuf. Pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 menceritakan tentang kejadian setelah orang Majus datang. Kita baca dulu ya firman Tuhan, nanti saya baru uraikan. Dan pada waktu itu setelah bayi Yesus lahir di kandang, kita tahu ceritanya sampai di Bethlehem, itu Yusuf mendampingi begitu ya. Lalu udah aman, baru sebentar dapat rumah. Bayangin nih, Yusuf ini membawa rumah tangga barunya, ya, tinggal di Bethlehem, memulai usaha baru 2 tahun. Di sini ada nggak pengusaha? Kalau baru pindah kota memulai usaha, tahun pertama pasti belum apa-apa. Tahun kedua mulai bertunas. Betul apa betul? Tahun kedua orang Majus datang. Dan setelah orang Majus datang, malaikat bilang, cepetan bawa pergi bayi ini karena Herodes mau membunuh dia. Nah, menarik sekali bahwa firman Tuhan berkata, setelah orang Majus berangkat, nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi berkata, bangun, ambil anakku serta ibunya, lari ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Lalu kalau saudara lihat lagi ayat 19, lalu terjadi pembunuhan bayi, ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Apa kata firman Tuhan? Sekarang bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Tapi didengarnya dari orang-orang Arkelos menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya. Dia takut ke sana karena dinarnya saat itu. Dalam mimpi pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi genap firman yang disampaikan oleh para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu, dari catatan ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat bagaimana Yusuf di dalam hidupnya itu dicatatkan mengalami dilema. Pada waktu mulai mendengar Maria mengandung, dia dilema, lanjut apa enggak. Kenapa dia mengalami dilema? Saudara bayangkan, Yusuf itu orang baik, orang saleh, orang tulus, orang beragama. Kalau Anda jadi papa, kalau Anda jadi seorang laki-laki yang baik-baik, saya mau tanya, Anda cari istri baik-baik apa enggak baik? Pasti baik-baik. Nah, kalau Anda udah pilih yang terbaik, lalu tiba-tiba yang terbaik ini menunjukkan sesuatu yang sangat berkontradiksi, tidak seperti yang dianggap, kok tiba-tiba hamil gitu kan? Whatever is the story, kan nggak pernah kejadian toh, ya kan? Pilihannya 2. Maria dicederai oleh seseorang dan tidak bisa berkata-kata. Pilihannya lagi 2, dia mau terima Maria korban orang lain karena dia orang baik, besar hati, cintanya lebih besar daripada egonya dia, ya kan? Atau dia ceraikan diam-diam, atau dia laporkan seperti orang lain, bisa kan? Atau kalau memang dia terima, ya, si Maria ini hamil, terus bagaimana ya? Barangkali sebetulnya Maria tidak cinta dia, jadi bukan dicederai, diam-diam nggak rela nikah sama Yusuf, mungkin ada orang lain. Ada 2 lagi pilihannya. Gua nggak mau tahu, pokoknya gua mau Maria jadi bini gua, sebodoh benihnya punya siapa tinggal nanti hitungan belakangan. Mungkin
Mungkin saja ada pria begitu kan, jadi pokoknya daripada diambil orang gue nggak rela gitu loh. Atau dia berpikir kalau memang ternyata Maria tidak memilih dia, ada orang lain, entah karena mau sama mau atau dicelakain gitu, orang lakinya nggak mau gitu kan. Pilihannya kan gimana? Dia mau tetap mempertahankan atau mengizinkan Maria menikah dengan pria yang dia cintainya dan mencintai dia. Tapi bagaimana caranya supaya jangan sampai Maria dicederai? Saudara, dari sini saya melihat dilema Yusuf yang luar biasa. Kalau kita melihat akhirnya Yusuf itu menjadi seorang yang memilih menikahi Maria dengan pilihan percaya nggak pernah ada Roh Kudus sebelum ada pertimbangan, betul nggak? Itu udah menunjukkan Yusuf orang yang luar biasa. Udah pria di atas rata-rata. Anda setuju dengan saya? Pria di atas rata-rata, oke? Lalu kita lihat paradoks hidup Yusuf. Dia mendampingi putra sorga. Katanya putra sorga gitu kan. Allah menjelma menjadi manusia. Mestinya kan, aduh saudara, kalau saudara dititipin sesuatu yang berharga, milik orang lain, pasti pemiliknya juga memberikan perangkat yang lain untuk menjaga miliknya ini supaya aman, ya Pak ya? Saya tuh pernah dititipin anak untuk dirawat selagi mamanya bekerja waktu di Amerika. 98 itu kan Krismon tuh, ya. Jadi karena Krismon kami sedang masih studi di Amerika. Jadi karena kita bilang ke gereja, aduh menjadi begitu mahal, udah jangan dukung kami, sisa terakhir ya, kita kerja. Suami saya nggak kerja, akhirnya kerja saya, ya. Karena dia full time sekolah supaya jangan terganggu. Udah saya kerja aja. Toh saya sudah selesai studinya, cuman tinggal satu fak lagi lah. Saya kerja ngurus anak, bersih-bersih, masak, apa aja. Saya pernah cek rumah juga sebelum bekerja. Gini-gini bisa ngecek rumah sudah. Pernah panjat gitu. Wah jangan pada ini. Gosok WC juga pernah, namanya pembantu macam-macam. Saya pernah kerja, saya tahu gimana kerja itu ya. Nah terakhir Tuhan kasih saya kerja itu dititipin bayi. Kira-kira 11 bulan. Karena neneknya dipercayakan gendong anak ini besar, berat, kecekluk. Jadi tidak bisa gendong gitu. Nah, dititipin di saya. Saudara, itu tahun kesulitan yang sekaligus menjadi berkat. Kenapa? Ini anak dititipkan, ada hitungannya. Borongan sehari berapa gitu ya. Lumayan buat tambah-tambah kehidupan, ya. Tetapi bukan itunya yang gede. Yang gede itu apa? Karena anak dititipkan, anak itu makannya sedikit, nitip buahnya banyak. Nitip Yakult, aduh anak tuh minum Yakult berapa sih? Saya kira kalau ini untuk sampai, enggak, nanti begitu datang lagi dia kasih lagi. Jadi saya pun boleh ikut minum gitu loh seisi rumah saya. Kenapa? Karena ibunya mengasihi anak ini. Amin. Memastikan anak ini tidak kekurangan vitamin. Kadang bawa daging ayam untuk, kalau saya suka masak ikan, ayam cincang, sayuran. Wah ini saya kasih sekalian. Kasih kan gak sedikit buat anaknya, kasih buat seisi rumah gitu. Manusia aja bisa begitu. Mestinya Allah titip anaknya sama manusia, mestinya kasih semua perangkatnya. Amin apa amin? Tapi pada waktu Yusuf menjalani, saya mau tanya, perangkat apa yang dia terima? Secara manusia tidak ada. Pure mengandalkan kekuatan tangan dia sebagai seorang laki-laki tukang kayu. Ya Pak ya? Mulai bawa ke sana ke sini, kabur waktu ternyata cari tempat melahirkan, sampai dapat kandang, sampai dikejar sama Herodes, sampai balik lagi, sampai membesarkan Yesus, sampai dia meninggal tanpa jelas di dalam masa pertemuan. Itu semua Yusuf ngatur sendiri loh. Yusuf pernah komplain nggak? Di dalam Alkitab ada catatan, gue komplain udah capek, isi up deh, fed up gue, give up gue. Katanya putra sorga, lu jangan-jangan bohong kan putra sorga lu, penglihatan halusinasi. Mana buktinya putra sorga? Ya Pak ya? Tapi Yusuf percaya karena apa? Ketika malaikat berkata, anak ini bukan anak sembarangan, dia percaya. Amin. Dia taat firman Tuhan. Ini membuktikan Yusuf seorang pria berkarakter teguh, tabah, tanggap dan tangguh. Saya tuh kagum sama Yusuf sekali. Selalu pilih figur kalau teguh, tabah, tanggap, tangguh. Coba lihat yang jadi Yusuf, nggak pernah jadi orang jelek. Yang dipilih peranan Yusuf mau sandiwara, mau film mesti rada cakep sedikit. Umur rada tua nggak apa-apa, tapi gambarannya sih bapaknya baik, bukan kayak brengosan. Bukan yang brengosan jelek. Maksudnya, wah yang mukanya kayak muka perampok itu nggak, pasti mukanya kebapaan gitu loh. Ya Pak ya, itu figur bapak. Jangan salah loh. Saya percaya, ingat teologi saya, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia mentitik nolkan, menonaktifkan sifat ilahi dia, sehingga masa pertumbuhan dia belajar dari nol itu membutuhkan seorang figur manusia hampir sempurna, saya katakan, untuk mendampingi pertumbuhan. Ingat faktor
fathers untuk keluarga. Itu pengaruh. Kalau Yesus besar sifat-sifat Yesus, lihat pengajaran Yesus, perumpamaan Yesus sehari-hari banyak yang dia belajar daripada yang dia terima dari pembesaran pendampingan ayahnya Yusuf. Menarik ya, luar biasa ya. Klik terus. Selanjutnya, saudaraku tolong. Karakter Yusuf untuk diteladani, kita lihat firman Tuhan kata mencatat dia seorang yang tulus hati. Jadi hatinya tuh lurus ya, hatinya tuh benar. Seorang yang menaati hukum, bukan ekstrim tapi bijaksana ya, takwa berakhlak. Saudara, sekarang ini kalau orang bilang seorang yang beragama gitu ya, ujung-ujungnya tuh radikal ekstrim gitu loh. Ngerti ya? Tapi Yusuf ini nggak begitu. Dia taat beragama tapi berakhlak bijaksana. Hatinya tulus. Jadi dia seorang yang bukan cuma beragama, tapi orang yang sungguh-sungguh menghidupi apa yang dia yakini. Dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Artinya apa? Dia tidak mau mempermalukan. Dia memikirkan kepentingan Maria di depan kepentingan dirinya sendiri. Saya bilang luar biasa ini. Pria zaman now tuh jarang yang begini. Lalu dia berpikir untuk menceraikan dengan diam-diam. Maksudnya apa? Memberikan ruang pada Maria untuk melanjutkan hidupnya dengan baik. Kalau ternyata dia tidak memilih Yusuf, ya udahlah, gue pilih dia, ternyata dia tidak pilih saya, terus mau bagaimana? Mungkin zaman dulu perempuan nggak bisa bersuara. Oh, Maria mungkin orang bilang umurnya masih kecil ya, perempuan perawan, perempuan darah gitu, baru besar, belum berani bersuara. Kalau zaman sekarang perempuan kalian kayak jengong, no, yes gitu kan, dia nggak. Kamu punya pilihan, papamu nggak setuju. No, Daddy, this is my choice, this is my reason. Kayak anak saya gitu tuh si Aida. Kenapa mesti begini begitu? Wah, pilihannya begini, ngomong gini. Ya sudah gitu, kita juga nggak mau ribut. Yang penting bener aja milihnya, ya sudah lah gitu ya. Anak zaman now ya. Maria tuh bukan anak zaman now, anak zaman dulu gitu. Jadi mau gimana pun mungkin dia bisa ngomong. Jadi Yusuf pikir ya sudah, saya menghargai dia lah. Yusuf kan lebih bijaksana, umurnya lebih besar, banyak yang menghasilkan begitu. Kalau sama-sama remaja nggak bisa ya. Jadi luar biasa. Dia memikirkan. Klik berikutnya. Kemudian kita lihat lagi teladan daripada Yusuf, apa yang bagus lagi ya. Yang teladan yang bagus itu mempertimbangkan. Perhatikan. Dia bukan orang yang reaktif. Waktu lu langsung gak terima, enggak gitu. Langsung menginterogasi Maria ya. Cari tahu sama mama papanya. Bener gak sih Maria ngomong gini? Lu tahu gak anak lu nih katanya hamil dari Roh Kudus? Bener apa ada lelaki lain dia? Saudara, dia tidak reaktif, tidak tergesa-gesa, tetapi begitu berhati-hati, penuh pertimbangan. Karena mereka hidup di Timur Tengah yang memiliki satu hukum. Kalau perempuan khususnya ya, karena berarti sama laki-laki. Heran kan berapa kali kasus perzinahan yang ditangkap perempuannya loh, lelakinya enggak. Very unfair banget ya. Itu pasti jadi korban perempuan. Jadi dia timbang bagaimana yang terbaik. Tetapi ketika dia menerima tanda dari malaikat, perhatikan, kontras sekali. Tidak berpikir lagi, tidak timbang dua kali gua bermimpi kali. Saking cintanya jadi kebayang-bayang melihat malaikat ngomong begitu. Supaya saya aja, waduh, mesti diuji dulu. Barangkali ini keinginan bawah sadar gitu. Enggak, saudara sekalian. Tanpa mempertimbangkan lagi. Tidak menunda-nunda, langsung bertindak ketika tahu petunjuk Tuhan sudah jelas. Ini luar biasa. Berapa banyak laki-laki kalau tahu firman Tuhan langsung lakukan. Tidak pakai akal manusia, timbang dulu kanan kiri, bener nggak ya? Kalau merasa saya dirugikan, apalagi saya mesti timbang dulu 10 kali 100 kali. Mesti pakai rasio katanya, begitu kan? Semuanya mesti jalan katanya gitu kan? Tadi kapan saudara kita bersaksi, masa Tuhan membuat kita celaka gitu kan? Itu manusia. Yusuf betul-betul luar biasa. Lalu perhatikan, setelah dia menerima Maria, dia dikatakan firman Tuhan tidak bersetubuh dengan Maria. Artinya apa? Penuh kesadaran yang luhur, penuh penguasaan diri, dan pengorbanan bermartabat. Dia menghargai kekudusan bayi titipan Allah di rahim perempuan yang dia cintai. Kita tahu di kemudian hari bahwa mereka masih punya anak. Jadi mereka melanjutkan hubungan suami istri normal setelah Yesus dilahirkan, ya. Tapi paling tidak selama tahun-tahun pertama, ingat waktu kembali dari Mesir, kira-kira catatan Alkitab ada catatan ada anak lain nggak? Belum ada, cuman bawa Yesus. Berarti
Yusuf itu cukup bertanggung jawab menjaga diri. Saya tidak bilang tidak bersetubuh ya. Menjaga diri, jangan punya anak. Orang laki mana nggak mau punya anak? Tanda kegagalan pertama, istri pastikan punya anak. Gua ini jantan gitu kan. Dia nahan diri sampai tiba masa yang aman untuk Yesus dibesarkan tanpa bahaya di Nazaret. Baru mereka lanjut hubungan sebagai suami istri yang memikirkan diri mereka sendiri. Luar biasa. Ya. Terus karakter Yusuf selanjutnya apa? Ya. Sama pada waktu Matius 2 dan 13-15, waktu Yusuf bangun diambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Dia sangat cepat tanggap meresponi tuntunan Tuhan demi keselamatan istri dan putranya di dalam realita cerita Bethlehem. Saudara, bayangkan saya bilang tadi sudah 2 tahun baru nyaman besar, aduh kok pindah lagi, apa benar apa enggak gitu kan? Enggak pikir 2 kali, langsung. Mana ada laki-laki, sampai mau berkorban seperti itu? Halo, ini lelaki itu punya gengsi ya, memulai sesuatu, menunjukkan keberhasilan. Aduh, disuruh tanaman itu kalau baru ditanam jangan dipindah-pindah, enggak jadi-jadi saudara sekalian. Bisnis usaha itu tekuni yang sabar sampai jadi. Betul apa betul Pak? Yang suka bisnis ini siapa aja nih yang sini kantong-kantongnya? Ya, mesti sabar, jangan pindah-pindah. Sama anak bilang yang sabar tekuni sampai jadi, baru mulai lagi yang lain atau pindah. Ya Pak ya. Kalau nggak jadi-jadi. Ini Yusuf langsung luar biasa, luar biasa ya. Menyingkir ke Mesir, tinggal di sana. Jadi berarti apa? Kita lihat dia seorang yang tidak gentar menerobos kesulitan dan tantangan situasi asing luar biasa. Ya, saya tuh orang yang pernah pindah ke sana ke sini, aduh sampai stres ke Taiwan bawa anak, dia bawa anak kecil apalagi ya. Dan Yusuf dengan tanggung jawab yang besar pindah-pindah, bagi saya itu luar biasa. Dari Mesir kembali ke Yudea, ternyata Arkelos menjadi raja, pindah ke Galilea sampai ketemu di Nazaret. Ini ketaatan yang bukan membabi buta, bukan cari nyaman, tetapi cari aman. Bukan untuk dirinya, untuk bayi Yesus yang adalah katanya malaikat bilang ini putra Allah. Ingat, itu diuji terus loh, karena tidak ada tanda-tanda bukti bahwa Yesus ini putra surga, kecuali malaikat bilang sama gembala datang kepada dia, betul? Kecuali orang Majus datang bilang ini lahirnya ditandain bintang, saya datang mau menyembah, katanya keturunan, katanya mungkin harta benda paling berharga dari si orang Majus itu saja emas. Kemenyan itu bukan barang berharga, kemenyan itu buat apa? Buat imam, buat kalau ngurin orang mati, apalagi mur, nggak tahu mau dipakai apa sama Yusuf juga, nggak dipakai disimpan sampai Yesus mati karena mereka nggak pikir Yesus akan mati di salib. Jadi luar biasa sekali ya, bagaimana seorang laki-laki bernama Yusuf itu betul-betul klik menjadi bapa bagi putra Allah di bumi. Pilihan sorga yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, ketika saya kembali, zaman ini membutuhkan apa sih? Saudara, zaman ini membutuhkan figur-figur bapa, figur-figur pria yang berhati bapa, yang dipulihkan hatinya untuk berfungsi, berperan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, kenapa Alkitab menggambarkan Allah Tritunggal sebutannya disebut sebutan Bapa bukan Ibu? Saya kira itu bukan salah pilih. Ya, itu Allah memilih membahasakan ini Bapa karena dia memandang penting, bukan lebih tinggi, bukan. Diciptakan Adam duluan, baru Hawa. Amin Bapak Ibu. Ada reasonnya semuanya. Jadi memang segala sesuatu peran ibu penting. Ya, saya perempuan. Bagaimana Bapak Ibu? Peranan Bapak itu besar. Survei pernah menunjukkan bahwa kalau ayah dan ibu sehati membesarkan anak di jalan Tuhan, anaknya 75% akan jalan di dalam jalan ayah dan ibu. Bukan 100%, masih ada faktor X yang membuat seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang seiman ayah dan ibunya pun masih bisa anak itu hilang 25%. Ini survei menunjukkan ya. Nah, kalau misalnya bapaknya saja dan kalau cuma ibunya saja, saudara, saya pernah lontarkan ini, coba tebak-tebakan. Ya, saya kasih ibunya dulu. Orang bilang kan peranan ibu besar. Tadi ya kan,
Siapa tadi yang kesaksian main drum? Firman ya. Aduh gimana gitu, nggak pernah ya saya baru. Waduh mama, penting peranan mama yang melahirkan, yang membesarkan. Tapi kalau keluarga ternyata cuma ibu yang berperan, ayahnya tidak berperan, hilang apa? Atau ada tetapi merusak, abusive, dampaknya jelek ya. Saudara, anak ini besar 15% saja akan ikut iman ibunya, karena peranan bapak itu besar. Contohnya itu begitu. Jadi walaupun ibunya udah mati-mati itu 15%. Jadi kalau di sini keluarga ya, papanya hilang, mamanya cinta Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan, semua itu anugerah saudara sekalian. Anda mungkin termasuk 15% itu. Saya mau tanya, kalau dalam keluarga bapaknya yang berperan, ibunya enggak, berapa persen? Kalau cuma ibu berperan kan tadi saya bilang kira-kira 15%. Saya aja nggak terima loh. Saudara, survei menunjukkan 55%. Saya nggak terima. Mosok sih kalau ibu nggak berperan, bapak tok sih berperan sampai 55%. Kalau ibu tok, bapak nggak berperan 15%, nggak terima toh bu? Tapi nggak tahu tuh pada waktu survei dilakukan hasilnya begitu. Kenapa begitu? Ternyata peranan bapak itu penting sekali. Amin. Jadi Anda harus eksis, bilang kanan kiri sama bapak-bapaknya sama papanya, Pak, harus eksis loh. Eksisnya tuh mesti positif lagi. Anda hadir tidak berfungsi, efeknya juga tetap tidak baik. Amin. Itu sebabnya saya berbeban sekali. Klik. Jadi Allah memilih Yusuf untuk menjadi bapak bagi putra Allah di bumi. Itu untuk kita contohi dengan baik. Bukan kita puja-puji, bukan, untuk kita contohi. Tadi saya tampilkan kontras, klik. Jikalau dunia ini peranan bapak Alfa itu masalahnya tuh begitu banyak, merembet ke sana ke sini. Saya sudah ketemu ya, banyak orang yang baik-baik, keluarganya besar, istrinya luar biasa, terampil membesarkan anak-anaknya, kayaknya berhasil, sukses secara ekonomi, secara education. Tapi begitu anak-anak laki-laki ini berkeluarga, kalau di dalam keluarga itu ibunya peranannya sangat kuat, dominan, dan bapaknya tidak berperan, atau bapaknya itu tidak hadir, atau bapaknya itu nyeleweng, atau bapaknya itu punya perempuan lain. Maaf loh, saya tidak melakukan survei, tapi beberapa keluarga yang saya kenal baik dan saya kenal baik-baik, ketika anak laki-lakinya menjadi besar, di mana dia punya bapak yang kurang berperan dengan benar, saya melihat setelah besar cuman bisa jadi pengusaha, tapi banyak yang ketika dia jadi bapak, rumah tangganya ternyata tidak baik. Sampai kaget saya juga. Tidak berperan dia di keluarga. Jadi bapak, kalau nggak dapat istri yang baik, sudah nggak jadi apa-apa. Wah, mamanya, papanya mungkin berperan, atau papanya tidak ada, mamanya berperan sampai jadi ketua ini, ketua itu bisa. Tapi anaknya, anak laki-lakinya nggak kelihatan sudah sekali. Sedih nggak? Heran ya. Padahal mamanya didik baik. Bagi saya itu satu peringatan keras untuk setiap kita. Ada amin? Klik berikutnya. Apa yang kita belajar dari Yusuf untuk menjadi satu patokan? Ya, mestinya ini keluar satu, tapi udah keluar sekaligus ya sudah. Mulainya dari bawah ke atas saya. Pertama kita lihat Yusuf bagaimana jadi seorang yang bisa mengajarkan dan meneladankan jalan hidup, mulai dari seorang yang takut akan Allah. Pria itu harus belajar takut akan Allah. Laki-laki yang tidak diajar takut akan Tuhan dari kecil, takut papa, takut mama, takut tikus, takut gelap, takut polisi, takut dokter, tidak takut akan Tuhan, cilaka. Dia akan jadi orang yang, karena Allah itu maha hadir. Amin. Amin. Kalau orang terhadap Allah tidak mengakui, apa yang bikin dia jadi orang benar? Kenapa? Polisi gak selalu ada. Polisi gak selalu ada, dokter gak selalu ada, ya kan? Kacau pun gak selalu ada. Kalau takut kacau gitu kan, gak selalu ada. Jadi kalau gak ada, saya bikin apa aja gak ada yang lihat kok. Tapi kalau seorang diajar takut akan Tuhan, punya modal pertama untuk hidup jadi orang benar. Tapi manusia tidak dibesarkan dengan perasaan takut, harus belajar percaya pada Allah. Kenapa takut akan Allah? Karena dia Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang maha hadir, maha tahu, gak boleh sembarangan. Tapi kamu boleh percaya kepada Allah karena Allah yang maha hadir, maha adil, maha kudus, maha kuasa, itu Allah yang maha kasih, setia. Sehingga kita boleh belajar patuh
kepada Allah yang demikian karena kita bisa percayakan hidup kita kepada Dia. Saya tuh pernah dengar penjelasan yang luar biasa yang menolong kita ngerti ya. Saudara, gambaran tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, maka Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, akhirnya Dia bisa Maha Kuasa. Saya kasih contoh begini, itu ilustrasi begini. Kalau saya ada di sini nggak bisa ada di rumah, ya kan? Tapi kalau saya bisa ada di sini dan pada waktu dan tempat yang sama, saya juga bisa ada di rumah. Itu artinya apa? Saudara tahu nggak apa artinya? Saya punya double pengetahuan, saya punya double kapasitas melakukan pekerjaan di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Anak saya laki-laki itu pintar. San coba kalau mami bisa beri, terus gimana? Kalau mami bisa ada di 3 tempat, artinya mami udah bisa Maha Kuasa, jadi superwoman. Allah itu ada di segala tempat, makanya Dia tahu segala rupa. Allah di segala waktu, nggak ada yang Allah nggak tahu. Sehingga kekuatan apa? Makanya Dia Maha Kuasa. Nah pertanyaannya, kalau saudara Maha tahu nggak apa efek orang Maha tahu? Saudara udah tahu seluruh Alkitab nih. Dengar orang berkhotbah, saya mau tanya saudara, jujur, mau ngomong apa udah tahu? Firman itu salah, nggak begitu ngomongnya. Itu kalimatnya salah, itu cerita itu salah loh. Cerita Nabi itu bukan di kota itu, di kota ini, bukan di kitab itu. Benar apa benar? Karena Maha tahu toh, udah tahu semuanya. Ini salah, itu salah. Lalu kalau udah cerita semuanya udah tahu, biasanya apa? Sok pinter atau jadi bosan, atau menghakimi. Ya Pak, iya. Betul nggak? Jujur. Kalau saudara udah bosan tuh mau bagaimana? Usil kan? Diapain gitu? Jadi kreatif kan? Supaya jangan bosan. Saudara bayangkan, Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Kalau Allah bosan, terus Allah usil, aduh gampang. Ini manusia gak bener-bener jeblak bikin mainan baru. Apa yang membuat Allah tidak bosan dan tidak sampai merusak? Karena Dia kecewa dan bosan dengan manusia yang gagal dan selalu mengulangi dan tidak pintar-pintar, tidak tobat-tobat, keras hati. Apa? Kasih. Coba bapak, anak, papi ini kamu gambar elek setengah mati. Aduh kamu kok pintar ya, benar elek. Apa yang membuat kamu mau ngomong pintar meskipun kau seorang pelukis dan arsitek, anak nih gambarnya masih jelek, lalu digambar jadi bagus. Tuh lihat kamu pintar, satu kali kamu seperti papa jadi arsitek yang pintar. Kasih. Ya nggak? Apa yang membuat seorang ibu, mami cerita, udah cerita lagi, aduh sampai yang cerita bosan saudara sekalian. Apa yang membuat seorang ibu cerita lagi? Kasih. Ya kan? Anaknya cerita lagi, apa? Kasih. Jadi kalau kita udah mulai gak sabar, itu tandanya udah gak ada kasih. Udah sama orang tua cerita yang sama, aduh mami bosan cerita lagi terus-terusan, udah gak ada kasih, bosan diulang-ulang, udah tahu semuanya. Allah itu kasih. Jadi seorang laki-laki perlu dibesarkan mengenal Allah yang besar sehingga kita takut, hormat akan Dia, percaya dan patuh. Orang seperti ini ada tanda pandang mesti klik ke atas gitu ya. Kalau saya cek ini yang jalan, akan sanggup belajar mengasihi istri dan anaknya seorang laki-laki. Kalau sudah mengasihi istri dan anaknya, dia akan memiliki satu insting dan kerelaan, kesanggupan melindungi dan membela mereka. Lihat di dalam pribadi Yusuf. Mulai dari mengasihi kan Maria kan dan anaknya, betul? Lalu mulai apa? Insting melindungi, menyediakan kebutuhannya. Ingat ini tanggung jawab laki-laki yang sungguh-sungguh percaya, patuh akan Allah, mulai dengan takut Allah, pasti punya rasa tanggung jawab. Saya harus cukupin kebutuhan keluarga saya. Dan dia akan baru bisa mengajarkan dan meneladankan jalan hidup karena dia sudah menjadi bapak yang mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab untuk seisi rumahnya. Jadi saya jadi contoh yang baik dan menghasilkan generasi yang baik. Amin apa amin? Ingat, sudah jadi contoh baik pun masih 75% karena kita adalah manusia berdosa. Apalagi tidak jadi contoh. Jangan saudara bilang, lu sudah jadi baik-baik aja, ada kemungkinan jelek, ya udah jangan kasih contoh baik, kok nanti ini juga bisa jadi jelek, cilaka nggak? Dikasih contoh baik aja masih bisa jelek, apalagi kan dikasih contoh yang baik. Jadi saudara nggak ada pilihan lain. Di dunia ini perlu lebih banyak contoh. Ya, aduh gerakan fathering the nation, fathering the generation, menjadi bapak bagi generasi zaman kita. Apalagi zaman sekarang, zaman now, aduh anak-anak sekarang. Jadi kalau kita udah keluarga kita merasa baik-baik,
Jangan care sama keluarga sendiri. Lihat keluarga sebelahmu, tetanggamu, kalau pulang baik, bukan salahnya dia. Kasihan mereka, tidak tahu bagaimana jadi bapak, jadi ibu. Kita mesti membantu mereka. Kalau enggak, itu teori petani jagung. Kita baik, bibitnya bagus, tetangga kita jelek, anak kita tuh gaul sama mereka. Dan itu pengaruh tuh seperti penyerbukan jagung. Tahu cerita petani jagung? Tahu nggak cerita petani jagung? Itu suka banyak cerita sirkulasi viral di WhatsApp. Nggak tahu saya cerita, kalau udah tahu saya nggak cerita. Petani itu punya bibit jagung baik, paling bagus, sehingga dia top, hasil panennya paling tinggi harganya. Tetangganya jelek. Tetangganya tanya, "Bapak kok punya bibit bagus, beli di mana?" "Oh, saya beli, nggak usah beli di mana-mana, mau nih saya kasih," katanya. Anaknya bilang, "Papa kok kasih, nanti orang lain baik, kita kurang baik." Papanya bilang, "Jangan takut, jagung itu karena penyerbukan. Kita baik kalau kita nggak bagi ke orang, angin kesini, kita bagusnya nyerbukin tetangga, tetangga akan jadi baik. Kita kena orang lain, kita jadi kualitas baiknya turun. Kalau tetangga kita dapat benih baik, nggak semua orang mau berbagi kan, tapi cuma kita berbagi. Jadi gimana? Mereka punya nilai baik yang mempengaruhi baiknya jagung kita angin mana-mana saja tetap dapat yang terbaik, tidak akan kalah dengan orang lain. Ini prinsip penting, saudara. Saudara jaga anakmu baik-baik. Kalau tidak peduli dengan generasi sekitar kita, kita hidup di satu lingkungan, gak di hutan sendirian. Ngerti tidak? Anak kita pergi sekolah, anak kita dibesarin sama titip pembantu. Jangan pakai pembantu dan pakai supir. Jangan bikin sekolah sendiri, rumah sakit sendiri, dokter sendiri, semua jadi diri sendiri untuk anakmu sendiri. Tidak bisa. Kita perlu komunitas. Tapi kalau kita tidak berdampak di komunitas, kita terima efek jeleknya. Amin. Kalau kita jadi seorang pintar, jadi bos, pegawainya orang mana? Kalau saudara nggak berpengaruh atas mereka, tetap setengah mati. Saudara sekalian, doma demo, percaya hoax. Ditelan hoax itu, saudara sekalian. Itu terbukti di Jakarta tuh. Itu yang bikin saya tahun ini tuh banyak bersentuhan dengan kaum mayoritas. Ngapain gitu? Saya lihat nih anak-anak ya. Ini siapa aja bisa pakai anak-anak yang kasih nasi bungkus, kasih 10.000, suruh A pun kalau A, suruh B, kalau B. Kasihan anak-anak kalau tidak dikasih yang bagus tuh sudah dicuci otak semuanya. Satu waktu ke depan jadi mesin semuanya, nggak karu-karuan ini. Meskipun seperti menuangkan segelas air ke laut, lebih baik dicoba daripada tidak. Siapa tahu di antara itu ada yang nyantol sedikit kepengaruhan, merasa berbeda, kok beda ya diajarinya, merasakan sentuhan kasih, satu kali bisa kayak Jokowi. Who knows? Jokowi ada satu aja udah harganya, dampaknya luar biasa. Apalagi kalau ada 10 di Indonesia kayak gitu. Indonesia punya masa depan. Ya Pak ya, saudara sekalian. Ya, ada orang-orang beberapa yang luar biasa. Karena kita harus membangkitkan generasi. Berdoa, berperan. Ada amin? Amin. Ya. So ini berita saya. Saudara kasih saya khotbah akhir tahun, saya bisa panjang. Saya kalau udah ngomong tuh nggak inget capek gitu. Saya dari pagi dan pulang ke rumah. Tadi nginep di sini 45 menit. Nanti di atas, kalau pulang nggak keburu. Klik. Saya ada satu film cerita tentang bagaimana saudara perlu menjadi seorang bapak. Karena kalau saudara tidak ada bapak itu besar sekali. Bisa keluar nggak filmnya? Ya. Oke, kalau nggak bisa keluar, saya cerita aja, ya. Jadi itu cerita seorang anak yang dari kecil itu mamanya udah meninggal, ya. Dia dibesarkan sama papanya. Papa ini begitu mencintai anaknya. Nah, bisa keluar. Udah pernah nonton film ini? Saya banyak film. Jadi sejak ditinggalkan oleh mamanya, papanya segalanya dalam hidup. Papanya berjuang mati-matian untuk membesarkan anak ini. Bikin apa saja supaya anaknya bisa sekolah. แม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขนะ Jangan sedih aja ya, mama mau kita พ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิง Mama ปาก selalu ไม่ bilang ตรงกับ begitu, ใจ padahal sebetulnya dia juga sedih gitu ya. Papa juga kehilangan mama. พ่อปากไม่ตรงกับใจ Lebih daripada saya. Mau bangun sekolah, มา
จะบอกเสมอ Papanya mau masak, mau cuci baju, ngajarin anaknya ya. Sampai malam masih kerja, mau nemenin main lagi ya. กินไก่อะไรกันเนี่ย Kalau makan kasih yang terbaik sama dia, bilang oh buat kamu saya nggak suka, berbohong dia ya. ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม ก่อน ไปทำกันบ้าน Kadang-kadang kalau dia lagi malas, bikin PR, nonton TV, ngelawan, papanya bilang kamu bikin พ่อ PR, ngelawan. โอ้ Dia sering kali bilang saya mengatakan yang jahat sama papa. Kamu bikin mama mati katanya. พ่อใจร้ายโอ้ไม่อยาก Kamu nggak ngerti saya, ya. Saya nggak mau tinggal sama kamu. Wah, waktu saya kangen sama mama, saya bisa ngomong begitu sama papa. Padahal papa itu hatinya terluka. โอมกลับมาแล้วเหรอลูก Lagi dia pulang sekolah habis เห berkelahi. ตุการณ์วันนั้น ไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่มีปัญหา Ternyata meskipun ผมจะ saya อยู่ตรงนั้น ada ยืน masalah, เคียงข้างผม dia nggak peduli saya benar salah, dia tetap merawat saya. ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเส Sampai ม dia อว่า bisa dapat พ่อไม่เค beasiswa ยเหงา sekolah. และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน Papanya bilang nggak apa-apa, saya nggak kangen nggak kesepian, saya punya kebun gitu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa papanya itu ternyata nggak mau bikin susah anaknya. Papanya itu karena terus bekerja, matanya pengen sampai buta. Anaknya nggak tahu supaya anaknya bisa sekolah baik. Kita lihat satu bagian ini ya. Ada telepon. Halo Halo papa, apa kabar? สบายดี Oh saya baik, bagaimana dengan kamu? Apa yang sedang papa lakukan? Oh saya lagi bersih-bersih rumah, จะลงไปรดน้ำ mau menyiram tanaman karena belakangan kok kelihatannya kering. Padahal anaknya ada di situ, anaknya pintar, mulai curiga ya. พ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แร Kamu ก sudah berapa lama menjadi seperti ini papa? Oh saya baik-baik saja. ทำไมพ่อไม่บอก Kenapa tidak kasih tahu saya? ทำไมพ่อต้องโกหกผม Kenapa kamu berbohong kepada saya? พ่อขอโทษนะลูก Saya ผ minta มเคยคิด maaf. มาตลอดว่าพ่อตอบไม่ตรงกับใจ Saya selalu beranggapan papa tidak pernah mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Tetapi waktu saya berpikir ke belakang ternyata saya พ่อ salah. ไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดี Papa juga bisa lapar. Waktu bilang nggak lapar sebetulnya karena dia mau saya เพ makan ราะพ่อ yang kenyang อยากให้ dan ผมกินแต่ข้าว bergizi. พ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อย Ayah bekerja dengan tidak อยาก tahu ให้ letih ผมได้ไปเรียน karena dia mau membiayai sekolah พ่อ saya. ไม่เคยโกรธผม Dia nggak pernah เข้า marah ใจและให้ karena dia tahu bahwa saya nanti akan lupa atau saya masih kecil dan dia. พ่อผมรักพ่อนะ Ya, anak laki-laki kalau papanya mengasihi dengan baik, satu kali pasti dia ngerti. Ya, dan itu adalah momen yang tidak พ่ออาจไม่เคย tergantikan พูด oleh ว่าพ่อรัก seorang ผม ayah. แต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริง Ya, klik udah selesai. Ini iklan asuransi apalah nggak tahu ya. Orang luar negeri tuh bikin iklan bagus-bagus sekali. Orang Indonesia iklannya nggak tahu bedanya. Jadi saya merasa diberkati. Jadi saudara kalau ada ayah, jadilah ayah yang terbaik. Amin. Jadilah ayah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan peran Anda. Anda sibuk di kantor, dipakai di kantor. Kalau saudara ada apa-apa, orang bisa cari pengganti saudara. Tapi kalau Anda tidak ada dalam keluarga, nggak ada orang bisa gantikan. Amin. Ya, saudara lihat saya nggak ada apa-apa lagi di dunia ini. Saya nggak bisa lagi. Saudara kalau saudara nggak punya bapak, firman Tuhan berkata, klik satu slide terakhir bahwa apa? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 68 ayat 5. Tuhan berkata, aku ini bapa bagi orang yang tidak memiliki ayah dan pembela dari para janda, yaitu Allah yang tinggal di dalam tempatnya yang maha kudus. Saudara kalau kita nggak punya papa yang kita anggap bisa jadi pembela kita, pelindung kita,
Firman Tuhan bilang Allah menjadi Bapa kita. Ada amin? Kita yang punya tetangga, punya teman, punya keluarga, nggak ada figur Bapa. Mau nggak kita menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi Bapa untuk mereka? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam penutupan 2017,